Ya, jadi introduction to aircraft rotation. Ya, ini tentang rotasi di pesawat. Ya, nah rotasi di pesawat itu nanti menggambarkan dari kemiringan pesawat terhadap suatu sumbu. Sumbu yang digunakan itu biasanya sumbu untuk arah mata angin. Nah, sekarang rotasinya itu di mana? Rotasinya itu dari center of gravity ya. Center of gravity itu apa? Center of gravity itu merupakan titik pusat massa di pesawat. Nah, jadi nanti kalau kita nanti mau praktikum di UAV, mestinya sensornya itu terletak di center of gravity. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan suatu orientasi yang tepat. Nah, di sini kalau kita lihat, ya saya kira nanti ini mungkin di mata kuliah lain juga sudah ada ya. Jadi ada beberapa sumbu atau aksis nanti yang biasa digunakan. Kata-kata biasa itu berarti tidak selamanya ya. Artinya biasa itu pada beberapa jurnal itu menggunakan jurnal penelitian itu menggunakan sumbu-sumbu seperti ini. Ada sumbu vertikal, ada sumbu lateral, ada sumbu longitudinal. Mungkin ada jurnal lain yang menggunakan nama yang berbeda, ya nggak apa-apa. Karena memang nanti dalam bidang ilmu pengetahuan itu kadang-kadang ada beberapa nama itu yang nanti diberi istilah yang berbeda oleh beberapa peneliti yang lain. Nah, sekarang karena pesawat ini di udara, nah ini berbeda dengan kendaraan di darat. Jika kendaraan di darat, kita nanti untuk menentukan koordinat itu kadang-kadang hanya cukup dibutuhkan dua koordinat, X, Y gitu ya. Tapi kalau di pesawat, nah ini kan koordinatnya harus meliputi tiga dimensi, three dimensional coordinate system. Ya, nah tiga dimensi koordinat itu berarti nanti ada X, Y, Z yang semuanya itu nanti akan saling tegak lurus, perpendikular ya, perpendikular to the other two axis. Jadi satu koordinat X itu tegak lurus dengan Y tegak lurus dengan X tegak lurus dengan Y sama Z, Y tegak lurus dengan X dan Z kan gitu. Nah itu. Nah sekarang orientasi pesawat itu nanti ditentukan dari kemiringan terhadap setiap sumbu itu tadi. Berarti nanti perputaran terhadap suatu sumbu nanti akan dilihat pada suatu koordinat, entah itu X, entah itu Y, entah itu Z. Nah ini kalau kita melihat attitude itu nanti terdiri dari roll dan pitch ya. Jadi attitude itu kan kemiringan suatu pesawat terhadap bidang horizontal, itu yang namanya attitude. Sehingga nanti ada roll, pitch. Roll itu kadang-kadang disebut dengan hang gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat itu kan seperti ini, roll itu sikap mengguling, pitch itu mengangguk gitu ya. Rolling motion is an up and down movement. Sementara kalau pitch itu berarti pergerakan terhadap nose pesawat entah itu ke kiri. Kalau kalau pitch berarti itu mengangguk ke atas atau ke bawah, itu pitch ya. Nah, kemudian untuk heading itu merupakan sikap pesawat terhadap penyimpangan terhadap arah ke utara. Nah, itu untuk headingnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita oke, nggak mau jalan ya, udah nggak apa-apa. Nanti dapat di-download PPT-nya, sudah saya lampirkan di sini ya, di Elena, sehingga nanti dapat di-download, nanti dapat dijalankan, itu ada sedikit videonya. Nah, nah berkaitan dengan itu, penentuan attitude, nah kita mencoba untuk menentukan attitude suatu pesawat tanpa awak, yaitu UAV. Di situ sudah ada di modulnya itu, yaitu kita lihat dulu untuk modulnya. Ya, ini kita lihat bab 1 ya, tentang prediksi sudut orientasi. Ya, nanti dapat dibaca ini bahwa navigasi itu merupakan suatu sistem yang cukup penting karena dia nanti akan menentukan
kemana pergerakan pesawat. Nah, sebelum pesawat itu nanti tahu kemana gerakannya, dia harus tahu dulu posisi sekarang itu bagaimana. Posisinya bagaimana, orientasinya bagaimana. Nah, di sini sudah ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk navigasi. Sistem yang dasar itu menggunakan INS, Inertial Navigation System. Ya, INS itu nanti menggunakan beberapa sensor. Sensor yang utama adalah akselerometer dan giroskop. Nah, ini ya. INS juga nanti dapat ditambah sensor yang lain. Ada beberapa INS yang nanti ditambah dengan sensor magnetometer, itu juga ada. Nah, kita berbicara tentang sensor akselerometer itu biasanya berupa suatu chip. Nah, kalau giroskop itu apa? Giroskop itu biasanya berupa benda yang berputar kalau di pesawat. Nah, tetapi sekarang sudah banyak giroskop yang menggunakan metode MEMS, yaitu Micro Electromechanical System. Jadi nanti sensornya itu bukan harus menggunakan benda yang bergerak atau benda yang berputar, tetapi nanti dia sudah menggunakan ini ya, Micro Electromechanical System, sistem mekanik dan elektronis yang nanti sudah dikemas dalam bentuk suatu chip. Nah, sehingga giroskop itu nanti sekarang itu sudah banyak yang dikemas dalam suatu chip, dan itu sekarang sudah banyak ditempatkan di sebuah smartphone. Smartphone itu berarti handphone yang cerdas ya, handphone yang bisa untuk internet, itu kebanyakan seperti itu. Nah, sehingga handphone sekarang itu biasanya sudah menggunakan sensor INS. Dia sudah ada sensor akselerometer, sensor giroskop, sensor magnetometer, ada juga GPS-nya. Nah, karena smartphone sudah dilengkapi dengan sensor tersebut, maka nanti kita untuk mengambil data yang digunakan untuk penentuan orientasi, kita cukup menggunakan sensor di handphone. Nah, apakah tidak memungkinkan Pak kalau kita beli sensornya kemudian kita rangkai menggunakan rangkaian elektronis? Ya, bisa seperti itu, tetapi kita masih kesulitan untuk menempatkan itu di UEFI-nya. Jadi kalau handphone ditempatkan di UEFI DJI Mavic itu bisa. Nah, ini seperti ini ya. Kita kemarin mencobanya kan seperti ini. Kita tempatkan handphonenya itu di atasnya drone-nya ini, kemudian di bawah terbang, gitu kan. Nah, itu masih memungkinkan. Tapi kalau kita membuat rangkaian elektronis, kemudian ditempatkan di sini, ya berarti kita harus menggunakan rangkaian elektronis, ada sensor, ada mikroprosesornya, pakai Arduino biasanya, ada baterainya. Nah kan jadi besar sekali di sini. Nah itu kemarin masih belum memungkinkan. Kenapa? Karena UAV yang kita miliki ini merupakan UAV untuk surveillance ya. Surveillance itu berarti dia untuk mengambil gambar di darat, tapi tidak digunakan untuk dimuati suatu beban yang berat. Nah, diberi beban handphone itu masih memungkinkan, tapi kalau diberi beban rangkaian elektronis, nanti kemudian dibuat casing, tempatkan di atas, itu masih agak kayaknya masih belum memungkinkan ya. Nah, itu sehingga kita kemarin memilih untuk percobanya menggunakan handphone yang ditempatkan di atas drone seperti ini. Nah, nanti ke depan, nanti mungkin untuk pengembangan ke depan, nanti silakan nanti jika ada yang mau mengembangkan pembacaan sensor ini langsung disensor kemudian dibaca oleh microcontroller, itu silakan. Sudah ada tugas akhir yang menuju ke sana ya. Itu sedang dibuat oleh kakak kelas kalian angkatan 2015. Nah, itu tentang sensor INS. Nah, kemudian untuk sudut orientasi. Sudut orientasi itu ada dua, ada attitude dan heading. Attitude itu nanti menyangkut sikap, meliputi roll sama pitch, kemudian heading itu adalah arahnya, yaitu yaw. Nah, ini kalau kita lihat, ini gambarnya seperti ini ya. Ya, saya kira juga sudah di mata kuliah lain juga sudah ada di sini. Nah, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, ini kalau kita menentukan suatu attitude atau heading itu nanti ya kalau nanti mestinya ini dalam kondisi pesawat itu menghadap ke utara, sehingga sumbu X ini ke utara, Y-nya ini ke timur, Z-nya ini ke bawah. Tetapi kan pesawat tidak selamanya menghadap ke utara, bahkan jarang menghadap persis ke utara. Nah, untuk itu maka dibuatlah suatu sistem koordinat. Koordinat navigasi ini berlaku pada saat sumbu-sumbu ini, X-nya ini ke utara, Y-nya ke timur, Z-nya ini ke bawah. Itu namanya sistem koordinat navigasi atau sistem koordinat global.
Nah, nanti yang berlaku di sensor itu sistem koordinat sensor. Maksudnya bagaimana? Nah, ini pesawat, kalau ini ada UAV seperti ini sensornya kita letakkan di sini, ini X itu ke depan, Y itu ke samping kanan, Z itu ke bawah. Nah, ini yang berlaku untuk koordinat sensor. Sehingga nanti kalau kita membaca data dari sensor, ya, kita membaca data dari sensor, maka nanti yang ketemu pertama kali itu adalah koordinat sensor. Oh, ini pesawatnya digerakkan ke depan. Nah, itu akan terbaca sensor. Ini ya, ke arah sumbu X. Nah, terbaca sensor. Pesawatnya digerakkan ke samping kanan, nanti akan terbaca di sumbu Y-nya. Pesawatnya digerakkan ke bawah, nah terbaca di sumbu Z-nya. Nah, sehingga untuk keperluan tersebut kita menggunakan sensor untuk mendeteksi gerakan. Biasanya menggunakan sensor akselerometer. Sensor akselerometer itu dapat mendeteksi pergerakan. Kalau sensor akselerometer dalam keadaan diam, maka semua data X, Y, Z itu nol semua. Kalau sensor ini kita gerakkan ke depan, nah maka berarti pesawat ini mengalami percepatan ke depan. Nah, maka nanti data untuk akselerasi sumbu X nanti akan positif. Pesawatnya digerakkan ke belakang. Nah, berarti nanti akselerasi untuk sumbu X itu nanti negatif. Ya, sama di sini ya. Ini berarti di pesawat drone-nya juga sama seperti itu. Atau pesawat drone ini kita gerakkan ke samping kanan, ke sana. Nah, berarti nanti sensor akselerometer itu akan bernilai positif untuk sumbu Y. Atau ke kiri, ya berarti untuk sumbu Y-nya bernilai negatif. Kalau ke bawah, berarti sensor akselerometer itu nanti akan mendeteksi sumbu Z-nya itu positif. Ke atas itu negatif. Nah, itu. Jadi sensor diletakkan di suatu pesawat, dan nanti sensor itu akan mendeteksi percepatan ke arah sumbu Y, ya, sumbu X, ya, kemudian sumbu Z seperti ini. Nah, itu. Nah, yang terbaca itu merupakan data di koordinat sensor. Maksudnya, kalau sumbu Y itu berarti ya maju atau mundur, maju positif, mundur negatif. Sumbu Y itu ke kanan positif, ke kiri negatif. Sumbu Z ke bawah positif, ke atas negatif. Itu sumbu dalam koordinat sensor itu seperti itu. Di koordinat sensor nanti kita belum dapat menentukan arahnya, arah dalam mata angin. Maju ini ya maju saja. Maju ini apakah ke utara atau ke selatan? Nah, belum tahu. Ya yang penting maju. Ke samping ya cuman ke samping aja. Ke bawah ya cuman ke bawah saja. Nah itu. Nah itu nanti akan terbaca oleh sensor akselerometer ya. Percepatan X, Y, Z terbaca oleh sensor akselerometer. Karena akselerometer itu dapat menentukan 3 sumbu ini, maka sering disebut dengan akselerometer 3DOF, 3 degree of freedom, 3 derajat kebebasan. Karena dia dapat digerakkan ke arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, itu sensor akselerometer seperti itu yang kita gunakan. Nah, kemudian tadi kalau menentukan percepatan ke depan, ke samping, ke bawah sudah bisa. Sekarang kalau menentukan pergerakan untuk rotasi atau mengguling. Nah, ini. Nah, nanti kita bisa menggunakan sensor giroskop. Sensor giroskop itu yang kita gunakan juga giroskop 3DOF, 3 derajat kebebasan. Dia bisa mendeteksi pergerakan roll. Ya. Roll itu mengguling ke kanan. Mengguling ke kanan itu nanti berarti nanti bernilai positif. Giroskop itu mengukur kecepatan sudut, bukan sudutnya ya, tapi kecepatan sudut. Kalau ini kita gerakkan ke kanan, nah, mengguling kanan nanti akan kecepatan sudutnya akan positif. Kita gerakkan ke kiri, nanti kecepatan sudutnya nanti negatif. Kita gulingkan ke atas, pitch ini, nah nanti kecepatan sudut untuk sumbu Y itu positif. Ke bawah berarti negatif. Kita gerakkan dalam gerakan yo ini berarti ke kanan berputar searah jarum jam nanti positif, kalau ke kiri nanti negatif. Nah, ini arah-arah ini arah yang sering digunakan di perhitungan di navigasi. Tidak menutup kemungkinan nanti ada sistem lain yang menggunakan arah yang menggunakan nilai positif negatif yang berbeda, ya nggak jadi masalah. Jadi nanti misalnya nanti untuk rollnya malah yang ke kiri itu malah yang positif, ya boleh saja, nggak jadi masalah. Tapi biasanya roll yang ke kanan itu yang positif, yang biasanya itu yang
yang sering digunakan di perhitungan navigasi itu yang biasanya seperti itu. Oke. Nah, itu tentang pembacaan sensor akselerometer dan sensor giroskop. Oke, ada yang tanya? Oke, kita teruskan ya. Nah, nanti dari gerakan-gerakan ini, ya dari gerakan-gerakan ini kan gerakan yang berbasis sensor. Maksudnya bagaimana? Dia masih menggunakan koordinat sensor. Di koordinat sensor kita hanya tahu gerakannya itu maju, mundur, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas gitu ya. Tapi kita nggak tahu maju itu ke utara atau ke selatan. Ya, jadi nanti kalau nilai akselerasinya positif di koordinat sensor berarti maju untuk sumbu X. Nilai akselerasinya itu positif untuk sumbu Y berarti ke kanan. Tapi nggak tahu ini maju ini ke arah mana itu belum tahu. Nah, agar tahu nanti kita juga mengenal yang namanya koordinat navigasi. Jadi ada dua macam, ada koordinat sensor atau koordinat body, ada koordinat navigasi. Kalau koordinat sensor atau koordinat body, berarti nanti hanya tahunya maju mundur, kanan kiri, atas bawah atas. Tapi kalau koordinat navigasi nanti akan diketahui utara selatan untuk X-nya, kemudian timur atau barat untuk Y, bawah atas untuk Z. Nah, nanti ada penjelasan tersendiri tentang koordinat navigasi. Kita masih menggunakan koordinat sensor di sini. Nah, itu. Nah, kemudian oke, ini ya untuk percobaan handphone kita letakkan seperti ini. Ya, berarti handphonenya ini posisi atas tuh di sini ya. Ini atas di sini. Atas berarti ke arah sumbu X, ini Y, ini Z. Ya. Nah, sekarang ternyata kalau kita lihat data yang terbaca oleh sensor. Nah, ini. Nah, ini yang terbaca sensor itu ternyata sumbunya itu berbeda. Nah, ini sumbunya berbeda. Ternyata ini handphone ini atasnya yang di bagian atas ini. Handphone itu kalau ke atas ini ternyata Y, ke bawah itu ternyata min Y. Maksudnya kalau kita gerakkan ke atas itu ternyata dia mengalami percepatan Y positif. Ke bawah itu percepatan Y itu negatif. Kemudian ke samping kanan itu X plus untuk positifnya, ke samping kiri X-nya negatif. Nah, berarti ya nggak jadi masalah, tetap kita gunakan handphone ini, cuma nanti untuk sumbu X, sumbu Y kita tukar. Ya, sumbu X, sumbu Y nanti ditukar, sehingga nanti untuk andai kata data itu tersimpan, data-data itu tersimpan di smartphone, nah nanti kita tukar sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, kalau di listing program itu di bagian bawah itu ada ini ya, untuk listing programnya itu nanti akan ditukar. Nah, ini ya. Jadi untuk data yang terbaca sensor akselerometer, giroskop, dan magnetometer nanti akan ditukar. Contohnya ini. Jadi nanti ini sumbu X itu diambil kolom 8, sumbu Y kolom 7. Jadi urutannya itu kan urutannya kalau di handphone itu yang tersimpan itu sumbu X, Y, Z. Tapi X-nya itu kan jadi Y. Nah, maka ini ditukar. Berarti ini X yang lebih belakang, yang Y itu lebih depan. Gitu. Nah, ini ditukar itu. Jadi kenapa nanti kok ini ditukar? Ternyata karena sudutnya untuk handphone itu memang untuk sumbu XY-nya itu nanti berbeda. Sehingga nanti untuk XY-nya itu harus ditukar. Nah, oke. Kembali ke tadi ya, ke gambar tadi. Nah, ini kayak sumbu XY-nya. Nah, kemudian untuk sumbu Z. Sumbu Z-nya ini juga dibalik ini ya. Jadi mestinya sumbu Z itu kan kalau ke bawah itu positif, ke atas itu negatif. Nah, karena handphonenya kita letakkan terlentang ya, yang bagian screen ini di atas, ya kalau di sini ke atas itu positif, ke bawah negatif. Ya, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, ini kan kebalikan dengan kaidah yang
koordinat sensor tadi itu. Mestinya ke bawah itu negatif, ke atas positif. Nah, tinggal dibalik aja. Nanti untuk sumbu Z, data sumbu Z nanti dikalikan -1. Nah, gitu. Nah, nanti dapat dilihat di listingnya tadi itu ya. Untuk sumbu Z nanti dikalikan -1. Kalau kita lihat di tadi itu, nah ini ya, sumbu Z dikalikan -1. Nah, berarti ini itu merupakan sumbu X yang terbaca handphone, ini sumbu Y, ini sumbu Z. X Y dibalik jadi seperti ini, yang sumbu Z kalikan -1. Nah, tinggal dimainkan aja, sudah jadi. Nah itu untuk pengambilan datanya seperti itu. Nah, silakan kalau ada yang tanya, langsung aja ditanyakan. Bisa raise hand juga bisa nanti ya. Ya. Nah, sekarang untuk bab 1 ini kita akan mencoba menentukan sudut orientasi itu dari data kecepatan sudut yang terbaca oleh giroskop. Jadi untuk menentukan sudut orientasi itu ada 2 macam sebenarnya. Yang pertama bisa menggunakan giroskop, yang kedua bisa menggunakan sensor akselerometer dan magnetometer. Masing-masing punya kelemahan, masing-masing juga punya kelebihan. Nah, kalau yang menggunakan giroskop ini, giroskop itu biasanya dapat menentukan sudut itu lebih tepat. Ya, karena sudutnya itu nanti dihitung dari kecepatan sudut. Dan kecepatan sudut yang terbaca giroskop tidak terpengaruh oleh parameter lain. Nah, sebagai perbandingan, sudut orientasi dapat ditentukan juga dari sensor akselerometer. Sudut orientasi dapat ditentukan dari sensor akselerometer, tetapi nanti dalam kondisi tertentu dia tidak akan tepat. Dia hanya tepat jika benda dalam keadaan tidak mengalami percepatan. Nah, itu kalau menggunakan akselerometer ya. Tapi kalau benda mengalami percepatan, dia akan menghasilkan error. Tapi untuk sensor giroskop, entah itu bendanya mengalami percepatan ataukah tidak, dia akan lebih tepat. Nah, ini makanya ini di bab 1 kita akan mencoba melihat atau bagaimana menghitung sudut orientasi, berarti attitude and heading, itu menggunakan sensor giroskop. Ya. Perhitungannya cukup mudah ya, mudah saja ini perhitungannya, dan saya kira ya untuk perhitungan ini sudah notasi-notasi seperti ini mungkin sudah dikenal ya. Giroskop itu mengukur kecepatan sudut. Berarti yang didapat data kecepatan sudut untuk sudut roll pitch yaw. Nah, untuk menentukan sudutnya bagaimana? Ya kecepatan sudut datanya mau dicari sudutnya, ya tinggal diintegralkan. Atau kalau menggunakan diskrit, ya berarti kecepatan kalikan waktu sama dengan sudut. Nah, ini kecepatan sudut, kalikan waktu, ketemu sudut. Nah, itu sudah ketemu seperti itu aja. Nah, ini rumus dasarnya ini ya, untuk menghitung sudut. Nah, tetapi giroskop itu hanya dapat mengukur kecepatan sudut. Dia tidak dapat mengukur sudut saat ini. Sudut saat ini berapa? Dia tidak bisa mengukur. Tapi kalau nanti ada sudut yang lalu, ini sudut yang lalu, tentukanlah sudut saat ini. Nah, itu dia bisa menentukan. Jadi kalau ini ada sudut yang lalu, ini ada kecepatan sudut, kalikan delta T, maka ketemu sudut yang sekarang. Nah itu, jadi salah satu kelemahan giroskop, dia tidak bisa menentukan sudut secara langsung. Ada yang menyebut dengan instantaneously, gitu ya. Nah itu secara langsung, itu tidak bisa. Dia hanya bisa menentukan sudut dari sudut yang sebelumnya, kemudian dikompensasi dengan kecepatan sudut saat ini. Nah ini. Nah itulah giroskop. Nah sehingga kalau untuk menentukan sudut, dia harus tahu dulu sudut awalnya. Sudut awalnya sekian. Nah, nanti tinggal ini dikompensasi dengan sudut yang sekarang. Yang sekarang nanti tinggal tambahkan gitu, seperti itu. Nah, untuk itu berarti giroskop itu kalau mau menentukan sudut itu harus ada sudut awalnya. Contoh, sudut awal 0 derajat.
Nah, dia baru mulai digerak-gerakkan. Nah, kalau digerak-gerakkan nanti baru ketahuan nanti sudah sekarang itu berapa. Nah, karena metode penentuan sudut untuk giroskop itu caranya dengan cara menentukan sudut sebelumnya ditambah dengan kompensasi kecepatan sudut, maka sering disebut proses ini dinamakan dengan propagasi atau perambatan. Kenapa? Karena memang sudutnya itu ditentukan dari sudut sebelumnya. Sudut sekarang untuk menentukan sudut berikutnya, untuk menentukan sudut berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi. Nah, sehingga semacam ada suatu perambatan. Nah, sehingga sering disebut dengan penentuan sudut ini ditentukan dengan cara mempropagasikan data kecepatan sudut. Nah, ini ya. Mempropagasikan data kecepatan sudut. Jadi dengan cara mempropagasikan data kecepatan sudut atau mungkin dengan mengintegralkan itu nanti akan didapat sudut saat ini. Nah, itu penentuan sudut dengan giroskop itu seperti itu. Nah, ada yang tanya mungkin? Ya. Nah, secara matematis ya persamaan ini sudah dapat digunakan. Tetapi karena sudut itu nanti terdiri dari 3 komponen, roll, pitch, yaw, nah, maka nanti lebih efektif penentuan sudut seperti ini itu langsung menggunakan matrik, yang matrik itu nanti langsung berisi komponen sudut untuk roll, pitch, yaw dan komponen untuk kecepatan sudut roll, pitch, yaw. Nah, ini seperti di persamaan yang berikutnya. Nah, ini sering disebut dengan state atau keadaan. State itu menggambarkan keadaan UAV-nya sekarang, menggambarkan keadaan pesawat sekarang, atau kalau lebih umum menggambarkan benda yang di udara sekarang. Keadaan itu maksudnya orientasi yang sekarang. Orientasi yang sekarang itu kan terdiri dari sudut kemiringan benda tersebut, ya, dan kecepatan sudutnya. Nah, maka ini sudah masuk ke sini semua. Ini merupakan sudut roll, ini kecepatan sudut roll. Suatu benda yang sudut rollnya itu katakanlah 90 derajat, tapi kecepatannya mungkin akan berbeda, bisa. Sudut rollnya 90 derajat, tapi kecepatannya 0. Nah, berarti 90 terus. 90 derajat, tapi kecepatannya 1 derajat per detik. Nah, berarti nanti akan beda keadaannya. Nah, makanya ini state yang melambangkan keadaan benda atau orientasi benda saat ini dilambangkan dengan seperti ini. Biasa menggunakan XK-nya. XK. Nah, XK ini saya buat tebal ini karena untuk membedakan dengan parameter XK yang lain. Nanti di bawah ada parameter SK yang lain. Sehingga ini saya nanti perhatikan ada SK yang dibuat tebal dan SK yang dibuat tidak tebal. Nah, seperti ini K ini merupakan kondisi sekarang, berarti ini SK itu nanti berisi sudut roll sekarang, kecepatan roll sekarang, sudut pitch sekarang, kecepatan pitch sekarang, sudut yaw sekarang, kecepatan yaw sekarang. Nah, itu SK itu seperti itu. Nah, ada yang tanya mungkin? Silakan kalau ada yang mau tanya. Nah, dari call state sekarang, dari state sekarang kita dapat menentukan state yang sebelumnya. Atau state yang sekarang itu sebenarnya kan merupakan propagasi dari state sebelumnya. Nah, sehingga state sebelumnya itu akan mempengaruhi state yang sekarang. Nah, untuk menggambarkan hubungan state sekarang dan state sebelumnya itu ada di persamaan 1,3 ini. Jadi ini state sebelumnya, ini state sekarang. State sebelumnya itu nanti kalau dipropagasikan itu akan menjadi state yang sekarang. Gampangannya aja, kalau state sebelumnya ini terdiri dari kecepatan dan sudutnya, nah berarti state sekarang nanti berarti tergantung dari kecepatan dan sudut yang sebelumnya ditambah kondisi yang sekarang. Persamaan 1,3 ini kan merupakan penjabaran dari persamaan yang ini ya. Ini kan kalau disederhanakan kan seperti ini sebenarnya. Nah, ini kan sederhananya.
Ini kan sudut sekarang itu sama dengan sudut sebelumnya ditambah kecepatan sudut kalikan delta T. Nah, kalau yang ini ya sama. Seperti itu. State sekarang sama dengan state sebelumnya. State sebelumnya itu sudah terdiri dari sudut sebelumnya dan kecepatan sudut. Nah, tinggal nanti kalikan delta T. Nah, nanti akan ketemu yang sekarang. Nah, itu konkretnya di persamaan 1/4 itu. Ya, persamaan 1/4 ini. Masih ingat nggak ini perkalian vektor ini ya, perkalian matrik ini ya? Perkalian matrik. Nah, ini jangan sampai lupa nanti perkalian matrik nanti. Ya. Ini state yang sekarang, ini state sebelumnya. Ini inputnya. Nah, tadi kalau kita lihat di sini ini kan potong halaman ya. Oke. Potong halaman sayang. Ya, ini state sekarang, state sebelumnya, UK ini merupakan input. UK ini input. UK ini inputnya. Ya, masukkan. Jadi kecepatan sudut itu nanti masuk ke sini, masuk ke UK ini. UK ini kecepatan sudut, input kecepatan sudut. Itu UK. Nah, di sini adanya ini F dengan G ya. Jadi UK ini kan masukkan berupa kecepatan sudut ya. Kan kecepatan sudut itu UK. Kemudian ini itu state yang sebelumnya, ini state yang sekarang. Nah, state sekarang itu kan tergantung dari state sebelumnya ditambahi kompensasi berupa masukan dari giroskop, yaitu kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut nanti dikalikan dengan matrik masukan, ini yang digunakan untuk mengompensasi ini ya, UK ke state sebelumnya sehingga jadi state sekarang. Kemudian ditambahkan dengan ini matrik transisi dikalikan dengan XK. Nah, kalau kita lihat di persamaan 1/4 ini seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat sudut sekarang ya, sudut roll untuk sekarang ya. Roll sekarang itu kan ini cara mengalikannya kan garis ini dikalikan ini ya. Nah, ini XK sama dengan berarti kecepatan sudut sebelumnya dikalikan kecepatan sudut sebelumnya kali delta T ditambah dengan nah ini. Jadi ini persamaan 4 ini nanti sudah bisa menggambarkan bagaimana kompensasi dari sudut sekarang, kompensasi kecepatan sudut sekarang terhadap state sehingga nanti bisa mengubah dari state sebelumnya ke state yang sekarang ini. Wah, ini konkretnya bagaimana ini Pak? Nanti kita lihat nanti untuk di programnya ya. Nanti ada programnya nanti. Nah, oke. Kemudian untuk pengambilan datanya, nah ini tadi sudah kita bahas di depan. Ini kita menggunakan smartphone yang diletakkan di UEFI. Ini gambar 2. Ya. Nah, jadi ini merupakan sumbu untuk smartphone-nya. Kemudian dengan membandingkan dengan gambar 1:1, kalau kita lihat gambar 1:1 kan, nah seperti ini, X-nya ke depan, Y-nya ke samping. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga di depan tadi, bahwa nanti untuk X-Y nanti saling dipertukarkan untuk X-Y-nya, kemudian Z-nya dikalikan -1. Itu berlaku untuk sensor akselerometer, giroskop, dan magnetometer. Nah, kemudian di sini frekuensi sampling untuk sensor itu berbeda-beda. Nah, biasanya akselerometer itu dapat dipacu hingga frekuensi samplingnya sampai 202 Hz. Kemudian giroskop itu sekitar 50 Hz, magnetometer sekitar 50 Hz. Nah, nanti kalau kita menggunakan GPS itu biasanya hanya 1 Hz. GPS itu hanya memberikan data 1 kali per detik, sehingga frekuensi samplingnya hanya 1 Hz. Nah, praktikumnya
Ya, proyek sudah kita kerjakan beberapa waktu lalu ya, kita coba. Nah, ini softwarenya. Nanti ada software yang namanya IMU plus GPS Stream. Nanti digunakan untuk merekord data. Dia bisa merekord data banyak, ya. Data yang pasti terekord itu akselerometer, giroskop, magnetic field ini pasti terekord. Kemudian kita bisa menambahkan option yang lain, misalnya ada GPS, orientasi ini merupakan hitungan handphone ya. Jadi sensor itu akan merekam data akselerasi, data giroskop, kecepatan sudut, dan data medan magnet. Nah, software ini sekaligus akan menghitung orientasinya. Oh, berarti dia akan menghitung roll, pitch, yaw-nya. Ini merupakan hitungan internal software ini. Nah, kita nanti akan mencoba untuk menghitung orientasi, roll, pitch, yaw, berdasarkan giroskop, ya, berdasarkan data giroskop ini, kemudian kita cocokkan dengan data di sini. Kita anggap hitungan dari software ini, IMU GPS Stream ini sudah cukup tepat ya, sehingga kita mencocokkan dengan di sini. Ya, kalau di tahap awal kita anggap ini cukup tepat, tapi nanti kalau nanti mau diteruskan ke tugas akhir nanti akan kita lihat ini nanti sebenarnya hitungan handphone pun hitungan software ini ada bagian-bagian yang nanti akan meleset. Tapi untuk di awal ini untuk praktikum ini kita anggap ini tepat sehingga nanti kita percobaannya menghitung data orientasi dari giroskop kita cocokkan dengan di sini. Sudah tepat belum? Kalau belum tepat berarti kita hitung nanti galatnya berapa persen gitu. Nah, kemudian untuk software ini, ya handphone ini kan kita ikutkan di UAV, berarti dia kan ikut terbang ke udara ya, ikut terbang ke udara. Nah, nanti datanya akan direkam, data sensor ini akan direkam nanti bisa di SD card, sehingga kita pilih di sini SD card stream. Nah, nanti ada berikutnya nanti mungkin jadi tugas akhir yang bisa langsung mengirim lewat UDP itu bisa, silakan. Nanti lewat jaringan WiFi itu silakan bisa nanti juga ya. Tapi untuk sementara masih kita rekam di SD card. Kemudian untuk sampling rate-nya ini kita juga bisa memilih, bisa fast, bisa low, medium, fast, fastest gitu ya. Nah, nanti silakan nanti bisa dipilih nanti kalau mau dicoba kita di sini biasanya menggunakan mediumnya sehingga tidak terlalu banyak datanya. Karena kalau menggunakan sampling rate yang tertinggi, fastest nanti datanya akan banyak sekali ya, sehingga nanti kalau jalankan di MATLAB juga agak lama. Kalau menggunakan low, ini sensornya menggunakan low di sini, bit frekuensinya, nanti datanya tidak banyak, tapi nanti kurang presisi grafiknya. Nah, kita ambil yang tengah-tengah di sini. Nah, itu. Nah, ini nanti dapat diaktifkan, kemudian dinonaktifkan, kemudian data tersimpan di dalam berupa CSV ya. Nanti itu bisa dikirim ke laptop, bisa menggunakan Bluetooth atau yang lainnya. Data itu nanti dapat dibuka di Excel. Data dapat dibuka di Excel. Nah, ini contohnya ini. Ini data yang terbuka di sini. Ya. Nah, pastikan nanti kalau membuka di Excel, nah ini karakter dari format CSV ya. CSV itu comma separated versionnya CSV. Memang ini harus harus kalau di Excel agar bisa membuka data ini nanti untuk setting regionalnya itu harus dibuat ke Inggris ya. Ini saya coba saya bukakan datanya di sini. Saya coba bukakan. Ya, saya tarikan dulu datanya, data yang masih asli, karena datanya sudah numpuk banyak ini ya. Sehingga yang asli yang mana saya masih lupa ini.
Oke, saya coba buka ini. Oke, ini langsung terbuka di Excel sehingga menjadi data yang tadi. Nah, tadi itu usahakan di sini. Nah, ini membuka seperti ini kadang-kadang juga ada yang belum bisa terbuka. Nah, ini kalau mau dapat terbuka di sini, nanti regional settingnya dibuat ke Inggris ya. Setting di sini. Kemudian untuk regional settingnya, nah ini. Ya, jadi ada Zoom sama MATLAB jadi lama ini. Ya, regional setting di sini. Nah, ini menggunakan Inggris ya. Kalau nanti ada yang menggunakan Indonesia, nanti tidak akan terbuka seperti tadi itu. Ini harus menggunakan Inggris. Bisa United States atau yang lain. Ya. Nah, itu untuk regional settingnya itu. Nah, kemudian sesudah dilihat data di sini, nah ini datanya masih ini agak bagus datanya ya. Tapi mungkin ada beberapa data itu yang kurang bagus. Nah, seperti ini. Ini ada data yang kosong, ada beberapa yang kosong seperti ini. Kenapa ada yang kosong seperti ini? Ya, kadang-kadang kalau kita menggunakan sampling rate tertentu, itu kadang-kadang sensor itu ada yang tidak bisa mensampling dengan frekuensi tersebut. Contoh seperti ini. Nah, ini kan ini sampling rate untuk akselerator 202, giroskop sekian. Kalau nanti kita set untuk sampling rate-nya 50 Hz, giroskop mestinya mampu menjalankan itu ya, karena memang maksimal 50 Hz. Tetapi ternyata kenyataannya kadang-kadang data itu ada yang kosong. Nah, ada yang kosong-kosong seperti ini. Nah, ini kosong nih. Jadi data di belakang angka 3, ini yang data yang A ini merupakan data waktu nih ya, dalam detik ini ya. Waktu dalam detik. Ini kan aslinya dalam detik sejak handphone ini dihidupkan gitu. Sebenarnya kan seperti itu. Dihitung per hari kalau nggak salah. Ini kan masih ada komanya, tapi komanya kan dibulatkan. Di belakang angka 3, ini kan merupakan data akselerometer. Berarti ini akselerometer untuk sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Itu data yang diperoleh dari handphone. Tapi ingat ya, sumbu X sama Y nanti dibalik dulu. Nah, berarti ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu minus Z. Karena Z kan dikalikan minus 1. Di belakang angka 3 ini data akselerasi. Di belakang angka 4 ini data kecepatan sudut dari giroskop. Ya, data kecepatan sudut. Di belakang angka 5 ini merupakan data magnetometer. Kita lihat angka 5-nya banyak yang bolong-bolong ini ya. Nah, berarti magnetometer itu nanti kadang-kadang itu sampling rate-nya kadang-kadang tidak bisa sesuai yang kita inginkan. Di belakang angka 81 ya. Ini di sini mestinya 81-nya. Ini merupakan data orientasi hitungan dari software di handphone. Ini tempat kita nanti untuk mencocokkan. Nah, sekarang kalau kita lihat data di sini ini kan ya agak sedikit kacau ya, karena di sini magnetometer tidak selamanya dapat memberikan data, ada yang kosong-kosong. Pada saat magnetometer kosong, otomatis data yang ini 81 ini hitungan orientasi akan maju ke sini. Nah, kalau ini langsung diolah di MATLAB akan jadi kacau. Nah, maka untuk dapat menata ini, ya ini sudah kita buatkan juga adanya software untuk menormalisasi ya. Nah, ini normalisasi. Ini dijalankan, kalau dijalankan nanti akan terlihat seperti ini. Ini data di belakang 3 ini data akselerasi, di belakang 4 data giroskop, di belakang 5 data magnetometer, di belakang angka 8 ini nanti data orientasi hitungan dari
software IMU GPS streaming. Nah, sehingga kalau data sudah tertata seperti ini, nanti baru di load di MATLAB. Ya. Cara meloadnya bagaimana? Ini sudah ada caranya, tinggal nanti ini ya, tinggal dikopikan ke workspace. Ini contohnya, kalau ini mau kita kopikan, tinggal select all, copy, Ctrl C, kemudian dibuka di MATLAB-nya. Kita menggunakan variabel A, tinggal dibuat aja di sini variabel A gitu ya. Ini variabel A. Nah, nanti terus A-nya nanti kita buka, nah kemudian tempelkan ke situ. Nah, A-nya dibuka, tinggal nanti ditempelkan ke situ, nah, udah jadi. Nanti tinggal A-nya disimpan A-nya. Ya. Nah, kalau sudah, nanti tinggal dijalankan software ini, ya, itu sudah ada langkah-langkahnya. Nah, ini hanya terbuka, nanti tinggal ditempelkan di sini, paste di sini ya, tinggal di paste di sini, paste Excel data gitu ya. Nah, itu sudah. Nah, nanti sudah akan masuk ke sini, tinggal nanti disimpan, misalnya save jadi apa? Save namanya misalnya apa? coba 1.m. Nanti masuk variabel A gitu, misalnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, ini akan tersimpan menjadi coba satu. Oh, .mat ini ya, jangan .m tapi .map. Nanti diganti aja ini .mat, jadi jangan M. Kalau M itu merupakan listing program, kalau mat itu kan matrik. Nah, seperti ini. Nah, kalau tersimpan nanti tinggal dijalankan. Ya. Nah, jadi itu kemudian nah, untuk langkah-langkah percobaannya juga sudah ada di situ. Untuk langkah-langkah percobaannya ya sudah ada. Ini termasuk pengkopian tadi itu. Nah, ini nanti silakan untuk dijalankan bagi yang sudah ada MATLAB-nya, nanti kemudian di-sharing dengan temannya bagaimana nanti hasilnya. Usahakan kalian tahu tentang maksud dari setiap instruksi di sini. Jadi ini ada banyak instruksi yang saya gunakan, dan instruksi ini merupakan instruksi basic. Meskipun saya menggunakan MATLAB 2016, tapi kalau dijalankan di yang versi lebih rendah, saya kira untuk bab 1 masih jalan semua ya, untuk bab 1. Nah, ini matrik yang tadi itu, matrik F, ya, matrik F, kemudian G, saya beri ori di sini, karena ini untuk penentuan orientasi. Nanti untuk di bab 4, nanti kan ada matrik F untuk penentuan translasi. Nah, ini matrik F untuk penentuan orientasi seperti ini, matrik G-nya. Kalau dilihat dari atas ini kan, ini ya, clear all, clear seluruh variabel, load data di variabel drone tadi. Kemudian di sini untuk aksisnya, ini penentuan aksisnya untuk XYZ ini. Kemudian ini loading data dari giroskop. Ya, dari giroskop itu kan menempati ini ya, menempati kalau kita lihat di sini, kenapa kok 87 itu? Ya, kalau kita lihat untuk variabel A-nya, data giroskop itu kan menempati ini. Jadi ini data ini merupakan data akselerometer. Tiga ini akselerometer. Kalian ini giroskop. Ini giroskop. Giroskop X, giroskop Y, giroskop Z. Tapi karena sumbu X, Y-nya dibalik, nah maka ini yang dijadikan X. Berarti ini variabel A kolom ke-8. Ini untuk X, ini untuk Y.
variabel A kolom 7, untuk Z-nya ini variabel A kolom ke 9. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini berarti kita sesuaikan dengan sini. Giroskop untuk X itu 8, Y7 ini 9. Kemudian N ini merupakan panjang data. Panjang data itu berarti panjang datanya ke bawah. Panjang data ke sini berapa? Ke bawah ini untuk N-nya. Kemudian untuk berikutnya ini DT, ini DT-nya. DT itu beda waktu ya, sampling time-nya. Nah, kemudian terus ke bawah. Nah, ini untuk state-nya. State-nya kita siapkan. State-nya itu terdiri dari vektor untuk 6 sel atau 6 nilai ke bawah. Tapi nanti kan untuk seluruh waktu, sehingga ini panjang sekali nanti ya. Jadi ini merupakan matriks yang itu 6 kali N. Nah, kemudian ini merupakan orientasi dari HP, hasil hitungan dari HP, orientasinya. Ini orientasi X itu 17, 16, 15. Nah, ini juga nanti harus diperhatikan. Ini untuk hitungan orientasi itu agak menempati kolom yang urutannya itu ternyata tidak sama seperti pada sensornya ya. Jadi ini, nah ini itu malah ini hasil orientasi yang dihitung oleh HP. Ini itu untuk yaw, ini ya. Ini yaw. Berarti yaw itu kolom 15. Ya, ini kan sampai 351 derajat ya. Ini yaw. Ini yaw itu kolom 15. Kemudian untuk kolom 16-nya itu kolom 16 ini yaw. Yaw itu ini ya, yang Z ini ya. Z aksis ini 3. Kemudian untuk X-nya itu kolom 17, Y-nya itu kolom 16. Ini kita sesuaikan karena memang plus minusnya ada yang terbalik untuk roll pitch-nya ya, sudutnya. Nah, ini. Jadi nanti kalau mau melihat hasilnya di HP tinggal dicek untuk variabel ini aja. Ini merupakan hitungan dari handphone, software di handphone. Oke, kemudian nah ini untuk propagasinya ini ya. Ini propagasinya ini merupakan penjabaran dari persamaan 1.4 tadi ya. Ini penjabaran persamaan 1.4. Kemudian dibuat grafik. Nah, ini plotnya. Dibuat grafik. Kalau kita lihat grafiknya itu seperti apa? Ya, jadi seperti ini grafiknya ya. Oke. Nah, ini percobaan dilakukan sekitar 10 detik lebih sedikit, tapi kita crop sampai 10 detik ya datanya biar enak untuk dilihat. Di sini kecepatan sudut yang hijau ini merupakan yang biru ini merupakan kecepatan sudut roll. Jadi kita gulingkan handphonenya itu ke kiri kemudian ke kanan. Kalau coba videonya, video untuk pengambilan data juga ada. Coba saya carikan dulu untuk videonya. Ya. Nah, kita coba jalankan ini videonya. Kalau kemarin saya coba jalan, tapi coba ini. Roll ke kiri, roll ke kanan, berarti kan ini pitch ke bawah, pitch ke atas, yaw ke kiri, yaw ke kanan. Nah, ini kan, nah ini untuk percobaannya seperti itu. Jadi roll ke kiri itu kan minus, roll ke kiri itu rollnya minus, kemudian ke kanan rollnya positif, kemudian pitch ke bawah minus, pitch ke atas positif, kemudian yaw ke kiri minus, yaw ke kanan positif. Nah, itu percobaannya seperti itu. Nah, sekarang dari percobaan seperti itu didapatkan grafik seperti ini. Nah, ini ya. Ini roll ke kiri itu minus, roll ke kanan itu positif. Kembali ke semula.
Kemudian pitch ke bawah minus, pitch ke kanan yaitu kembali ke semula. Ini yaw ke kiri minus, yaw ke kanan positif. Nah, sehingga ini data dari giroskop merupakan data kecepatan sudut angle velocity, kemudian dihitung menggunakan tadi itu ya propagasi sebagaimana persamaan 1.4 dihasilkan data seperti ini. Berarti ini datanya, data roll, sudut roll itu negatif, kemudian positif, kembali ke semula, sudut yaw negatif, positif, kembali ke semula, sudut pitch ya, pitch negatif, positif, kembali ke semula, sudut yaw-nya negatif, positif, kembali ke semula. Nah, ini rekaman dari ini, hitungan dari software orientasi di handphone. Ini roll negatif, positif. Ini pitch negatif, positif. Ini yaw negatif, positif. Ini sudut asli yang didapat dari handphone. Loh kok beda, Pak? Nah, ini sebenarnya tidak berbeda sebenarnya. Cuman di sini ya sudutnya ini kan 0, mendekati 0. Tapi di sini ini kok ternyata kok bukan 0. Ya. Ini tuh sebenarnya ada sudut tapi minus ini ya. Ini yaw-nya itu sudutnya minus sekian derajat. Nah, ternyata dari software di handphone itu sudutnya itu di sini, nah ini 351. Ini kan 351 sudut yaw-nya itu kan sama dengan minus berapa? Minus 7 di sini ya. Nah, ini minus 7 ini. Nah, ini data di figur 1 ini merupakan yang bawah ini merupakan data asli dari hitungan orientasi. Nah, nantinya di bab 2 data asli nanti dikonversi sesuai dengan perhitungan di navigasi. Ini masih data asli dari orientasi. Nanti di bab 2 itu sudah dikonversi ke perhitungan navigasi. Data asli itu bagaimana? Data asli itu roll pitch sama, tapi untuk yaw-nya ini 0 sampai 359 derajat. Itu data aslinya. Sementara untuk perhitungan di navigasi, data yaw tidak seperti itu, bukan 0 sampai 359, tapi 0 sampai 179 mendekati selatan, kemudian minus 180 sampai 0 kembali ke utara. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, yang tadi ini. Nah, ini kan mestinya kan seperti ini. Ini kalau di aslinya ini kan 0 minus positif. Ya. Oke, kemudian di sini kalau untuk yaw-nya, nah kalau untuk minus ini untuk pitch-nya minus kemudian positif. Kalau untuk yaw-nya itu kan ke kiri itu kan tiba-tiba jadi besar ya, jadi 357. Kemudian ke kanan 0 lagi. Nah, kalau untuk yaw-nya seperti ini minus, mestinya ini minus, ini positif. Nah, itu. Nah, makanya yang tadi di bagian bawah tadi harus dikonversi dulu. Gambar di bab 1 belum dikonversi, tapi nanti kalau kalian masuk ke bab 2 yang nanti ini ya dari handphone ini sudah dikonversi menjadi sudut yang digunakan untuk navigasi. Ketentuannya bukan 0 sampai 359 tapi 0 sampai 179. Kemudian minus 180 sampai 0 derajat. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Oke, mungkin ini dulu ya. Sementara karena waktunya sudah habis ini. Nanti kalau mau tanya nanti silakan satu aja pertanyaan mungkin kalau ada ya. Karena jam 11 ada rapat ini. Oke, ada yang tanya? Oke, nanti silakan presensi, kemudian nanti tidak ada assessment di pertemuan pertama, jadi nanti assessment-nya nanti adalah hanya ada beberapa assessment di... Izin Pak. Ya, oke, silakan. Pak, boleh minta data sampel. Halo, gimana? Agak keras sedikit. Boleh minta itu Pak, data sampel juga Pak. Data yang jadi apa? Kok kurang jelas ya? Ini Pak. Sampel datanya, data gyroskop semua parameternya. Mas Kevin, bisa dekatkan ke mic mungkin suaranya kurang jelas.
Halo, Ya, izin Pak boleh minta data apa sampel data dari JNPT ya, Pak? Biar bisa untuk percobaan secara pribadi gitu. kurang jelas. Mungkin yang lain bisa membantu apa ini dari saya. Kok kurang Saya tanya Pak, tanya lewat tanya. gimana, Mas Kevin? Saya tanya lewat saja Pak. Mungkin bisa agak agak rusak kayaknya. Halo, gimana? Atau dicat aja mungkin kalau suaranya kurang kurang jelas nih suaranya. Mas Kevin, gimana? Mungkin bisa pakai cat aja supaya lebih jelas. Ya, untuk data sampel dari giroskop itu sudah ada di itu. Nah, data sampel sudah saya masukkan ke Elena, sudah ada di sana. Nah, tadi Elenanya, oh ini. Ini ya, ini modul praktikum sudah ada, kemudian modul program dan ini ada listing, ada data. Data giroskop sudah ada, listingnya sudah ada, data giroskop sudah ada. Data giroskop ini data yang sudah .map, jadi bukan data asli di Excel, karena kalau di Excel nanti harus diolah lagi pakai normalis tadi ya, tapi ini sudah di .map ya, jadi langsung di load nanti bisa. Langsung di load di program itu sudah bisa nanti. Nah, itu. Nah, ini listing ini mestinya nanti sudah jalan. Datanya sudah ini ya, drone 01 Mat itu sudah ada datanya. Tinggal nanti di load di sini aja. Sehingga nanti tinggal dibuat grafiknya, tinggal jalan. Nah, nanti yang penting kalian nanti harus tahu ini ya, bagaimana cara membuat grafik ini. Ya, caranya kan di sini juga sudah ada menggunakan plot dan bagaimana cara menggunakan program di MATLAB ini. Nah, itu. Oke, itu Mas Kevin ya. Oh ya, yang bentuk Excel ya. Ini saya jadi kemarin saya tuh menyimpannya itu tidak saya beri nama Excelnya ini. Jadinya kalau bentuk Excel tapi bukan data drone satu ada, tapi kalau yang drone satu saya lupa namanya apa dulu. Karena nyimpennya tidak saya beri nama cuman urut apa ya, 1, 2, 3 gitu ya. Nah ini kalau yang data sudah berupa mat sudah ada di situ. Kalau data asli Excelnya, nah itu yang saya lupa malah dulu tidak saya beri nama. Nanti kalau ada nanti saya berikan kalau kalau ketemu tapi ya. Kalau yang tadi saya demokan di Excel itu kan data yang lain, bukan yang data ini sebenarnya. Oke. Oke ya, saya kira itu dulu untuk pertemuan pada hari ini. Jangan lupa nanti presensi ya. Kemudian nanti kita berjumpa minggu depan. Saya harapkan nanti tidak ada kesalahan jadwal seperti hari ini tadi ya. Dan saya harapkan nanti kita semuanya dalam kondisi sehat sehingga nanti kita bisa melaksanakan praktikum secara online dan nanti juga bisa juga secara offline ya. Oke ya, sampai jumpa minggu depan ya. Nanti yang belum sempat ikut di sini diberitahu temannya bisa lihat di YouTube. Mungkin nanti sore atau nanti malam saya uploadkan di YouTube nanti. Oke ya, sampai jumpa minggu depan ya.